Jadi bisa dicontohkan bahwa kalau kita lagi melihat situasi banjir, kita juga nggak bisa terbiasa memisahkan dan hanya menyalahkannya alam atau menyalahkannya pada orang yang buang sampah, yang mana salah juga sih. Tapi kita jarang melihat hukum dan kebijakannya. Dalam kenyataannya, alam dan manusia itu nggak pernah bisa dipisah-pisahkan kan? Realitas yang humanistik, kultural dengan realitas saintifik itu juga nggak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya apa? Contohnya pandemi. Oke, kembali ke ekosipasi. Kan tadi dari emansipasi ke emansipasi ekologi. Jadi tidak memisahkan lagi kan? Dalam emansipasi ada subjek dan objek. Dalam emansipasi ekologi atau ekosipasi, subjek dan objek menjadi lebur. Persisnya apa yang mau disampaikan oleh ekosipasi? Yang mau disampaikan adalah kita melihat aktor itu dalam politik yang baru ini sudah tidak bisa lagi berujung hanya pada keaktoran manusia. Nah itu artinya apa? Seluruh ilmu sosial harus diubah. Loh, sosiologi misalnya, mempelajari masyarakat. Masyarakat itu manusia. Nggak bisa. Masyarakat itu udah, yang sosial itu sudah bukan lagi manusia saja. Yang sosial itu adalah apa kalau gitu? Yang sosial adalah jalinan relasional yang dinamis antara manusia dengan makhluk-makhluk non-manusia. Jadi yang orang-orang lemparin gajah itu pas lagi lewat perumahan, di mana waktu itu ada tuh. Jadi orang-orang pada kesel, gajahnya ngerusak perumahan, wah dilemparin kesian gajahnya. Gue kesian lihat mukanya gajah. Itu salah satu contoh kecil dari kesalahan berpikir. Itu kan kalau itu kita selalu beranggapan bahwa manusia yang seakan-akan lebih berhak. Iya, itu dia. Itu yang keliru gitu loh. Nah itu dia. Saya jadi ingat baru baca buku The Spock, Do Spock the Plan. Jadi Do Spock Zarathustra. Ini. Ada Monica ada Gagliano namanya. Dia ahli biologi laut. Dia menulis buku itu. Dia tinggal di dia orang Italia juga, tapi dia ahli biologi laut. Dia tinggal di Peru dan dia menuliskan satu buku. Katanya dia bisa mengerti bahasa pohon. Jadi pohon berterima kasih, pohon menjerit, ngomong sama dia bisa. Walaupun itu oleh ilmuwan lain disebut pseudoscience ya, tapi saya kira itu jadi bahan. Ada juga yang jamur kemudian ditangkap, kemudian mereka bahkan bisa main musik, diatur sedemikian rupa jadi dia bisa menekan tuts piano gitu. Tapi jauh sebelumnya sebetulnya Charles Darwin sendiri di satu teori yang dia gagal kembangkan, dia bilang kan tumbuhan tuh punya jenis alat kelamin kan. Walaupun dikritik banyak orang. Tapi maksudnya bahwa itu semua mengandung pesan bahwa makhluk hidup ya memang hidup kan. Artinya dia punya alam pikirannya sendiri mungkin. Bahwa itu disebut bisa berbicara dan seterusnya. Ini sebetulnya jadi metafora buat manusia agar kita harus tadi emansipasi kepada mereka juga kan. Dengan begitu maka kita tidak merumuskan satu hukum atau kebijakan itu secara terpisah. Masalah dengan antroposentris ini kan, antroposentrisme ini kan akhirnya jadinya kita juga merasa berhak untuk mengeksploitasi alam. Maksudnya kita kan lagi rame soal Save Raja Ampat, belum lagi yang Wawoni segala macam itu ya, proyek strategis nasional. Kita merasa berhak untuk ngeruk aja karena kita berpikir kita yang paling berhak. Paling kalau misalnya diperdebatkan, wah masyarakatnya tersingkir, yang mana benar juga. Nah, tapi kita nggak pernah memikirkan sebenarnya kerusakan ekologi itu. Ini krisis iklim ini satu contoh begini. Mengapa menurut saya nih loh ya, ekosipasi itu penting. Satu contoh saya mau ambil contoh dari Riau. Riau itu bukan Desa Nilonya aja semata. Riau itu tahun 80-an hutannya 88% Riau itu hutan. Tahun 80-an. Sekarang 45 tahun. Hutan di Riau itu hanya tinggal sekitar 20%, malah ada yang bilang lebih sedikit. Jadi 45 tahun ya.
80 sekian persen hutan berubah tinggal menjadi 20%. Ini kita belum ngomong sungai yang mengalami penangkalan. Di Riau itu ada sungai yang salah satu sungai yang terdalam, itu juga mengalami penangkalan yang sangat signifikan. Artinya apa yang saya mau bilang? Kalau model cara kita berelasi dengan dunia ini dibiarkan begini dengan cara yang sekarang tanpa perubahan paradigmatik, dengan mengambil contoh yang sudah terjadi nih, suatu di Riau. Dalam 45 tahun dari 80% tinggal 20%, jadi 60% hutan hilang. Tapi kan selalu begini, ini yang tadi paradigmatik, tapi secara pragmatis juga selalu jadi alasannya kan, bahwa ya ini kan karena efek kita juga, efek pertambahan populasi, kita butuh pembangunan, kita butuh dan seterusnya. Selalu ada semacam tarik-menarik antara kepentingan ekologi tadi dengan kepentingan ekonomi. Ya kita sebagai makhluk hidup kan butuh makan, artinya butuh makan tuh butuh lahan pertanian dan seterusnya. Gimana menyatukannya dari dua pandangan yang satu pembangunanisme, satu konservasionisme, di tengahnya memang ada pembangunan berkelanjutan. Tapi kan ini udah konsep dari tahun. Nah, menurut saya sebenarnya ekosipasi ini mungkin jadi jawabannya sih. Mungkin nanti cerita jamur, lu aja yang cerita ya bagian itu ya. Tapi saya ingin jamur Jepang bukan? Matsutake. Itu cerita yang sangat menarik untuk membumikan konsep ini. Karena justru menurut saya konsep atau ya pikiran soal ekosipasi ini akan membantu kita untuk memahami persoalan alam ini berikut kita di dalamnya dengan lebih baik. Soalnya kalau pakai tadi ya masalah modernitas dan lain sebagainya, antroposentrisme, kita akan juga bisa berargumen ya nggak apa-apa dong, itu negara maju kan jangan sok-sok ngatur kita, dia duluan yang eksploitasi, kita juga boleh dong. Karena fokusnya adalah kita nih kebutuhan manusia apa. Nah, kita nggak pernah melihat kita sebagai bagian dari alam. Nah, gimana cerita jamur? Soalnya seru cerita jamur menurut gue. Apa sih jamur? Enggak, satu jamur nanti kita ini, tapi merespon tadi itu dulu ya. Saya hampir lupa nih gara-gara nggak menyatukan modernity. Jadi kan pertanyaan dari Bung Bagja itu bagaimana merekonsiliasikan memang kebutuhan-kebutuhan eksistensial manusia terhadap pangan macam-macam itu dengan kepentingan ekologis. Sebenarnya kalau kebutuhan-kebutuhannya itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya substansial, mendasar, itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa merusak. Asal kita nggak serakah. Nah, asal kita nggak serakah. Nah ya, terus juga begini. Yang jadi problem sekarang ini kan adalah misalnya dalam soal gini ya, polusi, kerusakan ekologis dan kiamat antropologis. Kiamat antropologis itu apa? Kiamat antropologis adalah kiamat. Ini yang sudah kita lupakan dan pura-pura kita lupakan, ya kan? Padahal sudah terjadi, yang diakibatkan oleh manufakturis yang dibikin oleh manusia sendiri. Ya kan? Udah bisa terjadi di tahun 45 Hiroshima Nagasaki itu satu kiamat antropologis yang diakibatkan oleh teknologi yang dihasilkan oleh modernitas. Ya kan? Yang sebenarnya basisnya sama dengan kerusakan ekologi yang lain, yaitu apa? Perbuatan manusia yang dilepaskan dari tanggung jawab etis terhadap apa yang dia bikin sendiri. Nah itu ya kan. Nah, orang tidak menyadari bahwa bumi sekarang, dunia tempat kita bersama-sama ini sudah betul-betul mengalami krisis yang parah. Gitu ya kan. Nah, karena ini yang disebut namanya kelupaan kelupaan akan kiamat, kelupaan apa istilahnya kiamat itu namanya itu? Iya, kita apokaliptik insomnia. Ya kan? Apokaliptik insomnia. Karena kita terlalu menikmatinya. Amnesia kali. Amnesia. Kalau insomnia nggak bisa tidur. Apokaliptik amnesia. Ya kan? Nah, kita lupa tuh. Lupa bahwa suatu saat ada akhirnya. Nah, dalam konteks kita, ya kan, problem-problem ini juga sebenarnya kalau diatasnamakan atas kemaslahatan manusia secara umum, juga sebenarnya masih kurang tepat karena ada banyak kerusakan alam
yang sebenarnya dihasilkan dari terlalu berlebih-lebihnya sektor-sektor yang sifatnya ekstraktif. Nah, iya kan? Sektor yang ekstraktif. Tambang, sawit, ya kan? Yang berlebih-lebihan kayak seperti itu kan, itu yang merusak. Yang sebenarnya nilai kemanfaatannya itu lebih sedikit dibanding dengan istilahnya orang ekonomi eksternalitasnya. Istilah ekonomi itu ya. Eksternalitas akibat eksternalitas negatifnya. Dampak negatifnya terhadap kemaslahatan yang lebih besar. Nah, dalam sudut pandang ekosipasi apa yang mesti dilakukan? Masih punya waktu asal kita kita membebaskan, ingat dulu bahwa kita itu mengalami apa yang namanya apokaliptik amnesia. Gitu. Ya kan? Nah, lalu apa? Ya caranya kita mesti memilih dong. At the end kita akan tiba pada pilihan untuk memilih, ini kita mau melanjutkan proyek hidup bersama dalam semesta ini, atau kita mau hidup sendiri. Selamat sendiri dalam waktu yang pendek. Ya kan? Itu pertanyaan filosofis banget. Nah, kalau kita mau hidup bersama, ya kan, maka saya tarik ke hukum kita mesti mengurangi dong Okay. kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya itu sekarang juga privilege segelintir orang. Dikurangi. Ya kan? Kalau tambang A, tambang B hanya berguna buat segelintir orang, ngapain? Jadi artinya jangan nambang dong. Jangan nambang, atau kalau yang udah yang jadi yang baru nggak usah. Oke, saya pernah mendengar istilah pembangunan berkelanjutan kan. Sebetulnya nambang tidak masalah. Asal tadi begitu selesai nambang, udah habis tambangnya, dia direklamasi. Sehingga dia pulih kembali ke asal. Itu namanya, iya tadi kan ada pembangunanisme yang ngebangun ngeruk, kemudian ada aliran konservasionisme yang lindungi. Terus ada jalan tengah. Para Wahabi lingkungan ini, tapi ada jalan tengahnya pembangunan. Nah, artinya apakah itu kembali ke situ atau tidak ekosipasi? Enggak, karena ada asumsi baru. Asumsi barunya itu adalah apa yang terjadi pada bumi sekarang, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bumi sekarang itu sudah melampaui kemampuan bumi untuk meregenerasikan dirinya. Itu ada 9 batas planet itu. Ya kan, 6 batas planet sudah dilampaui. Mungkin tahun 80-an itu masih relevan. Sekarang 2025 nih. Kemampuan bumi untuk meregenerasi dirinya sudah hilang. Nah, ini kita para ahli, nah ini khawatir. Kalau nanti suatu saat Gaia ini, bahasa Latin untuk bumi ini, mau mengembalikan dirinya, apa yang akan terjadi? Gimana nasib Homo sapien ini gitu loh. Iya. Nah, itu. Tadi gimana soal hukumnya? Soal hukumnya ya. Jadi memang teman-teman ini fokusnya ekosipasi karena kita lagi pengen mengeksplor ini. Tapi ini adalah paradigma yang mestinya bisa dipakai ke pembentukan hukum. Karena sekarang ini kan hukum tuh cuma jadi alat buat penguasa aja ya. Karena itu yang paling instan kan. Wah, mau ngusir orang pakai aja hukum. Mau ngambil hutan jadi dikonversi jadi perkebunan, pakai aja undang-undang, ubah dulu undang-undangnya. Nah, jadi memang paradigma dari pembentukan hukum sekarang ini lebih banyak ke soal-soal yang sifatnya ekonomi dan juga ekonominya spesifik ke industri ekstraktif. Kenapa? Karena paling instan. Nggak usah pakai research and development, nggak usah invest lagi, keruk aja dapat duit. Sekarang kan lagi revisi undang kehutanan kan. Lagi satu undang-undang yang udah berusia 25 tahun, udah 25 tahun tidak direvisi. Sekarang lagi direvisi. Kita punya 125 juta hektar hutan. Itu kawasan hutan. Itu topik dia banget nih. Bukan, maksudnya lingkungan nih. Ini teman-teman DPR, teman-teman CSO yang diajak diskusi, pemerintah, please pakai ekosipasi. Angkat dari ekosipasi ketika melihat bagaimana mengatur hutan kan gitu. Soalnya hukum juga memang harus ada paradigmanya. Kalau enggak ya dia akan dipakai aja sama orang-orang yang bikin hukum itu. Orang yang bikin hukum semua punya kepentingan. Memang kita nggak semudah membalik telapak tangan ya. Pakai ekosipasi, pasti akan ada penolakan. Tapi minimal tuh kita konkretnya itu kita bisa bilang ke mereka bahwa kalian itu kalau bikin hukum, undang-undang kayak PP kayak Perpres kayak selalu sertakan uji dampaknya. Uji dampaknya itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada lingkungan. Kalau kita bikin undang-undang kehutanan itu misalnya
masih dengan pola di mana negara menguasai hutan, misalnya itu, ukur juga tuh dampak konkretnya apa. Jadi bukan sekedar yang penting ada undang-undangnya, nah, karena itu nanti akan jadi dicolong. Tapi memang konstitusi kita pasal berapa tuh 33, bumi dan air dan apa-apa dikuasai oleh negara kan, jadi hak penguasaan negara ini yang menjadi. Tapi banyak turunannya itu sebenarnya loh. Maksudnya MK pernah bilang karena kita kan punya beberapa undang-undang yang diuji tuh sumber daya air, ketenaga listrikan, banyak lah dan kehutanan juga termasuk. Jadi sebenarnya sudah banyak diuji, sudah banyak dibincangkan. Turunannya jadi nggak sesederhana dikuasai oleh negara, tapi ada penjelasannya lagi. Makanya Saudara Bagja itu ya di dalam orasi saya itu, maka saya mencantumkan satu subbab tentang syarat dari ekosipasi itu kita perlu yang namanya juga ekonasionalisme. Nah ini menarik. Nah, ekonasionalisme. Ekologi nasionalisme. Ekonasionalisme dalam arti begini, ini istilah yang untuk sementara saya pakai. Karena tadinya saya mau pakai istilah eco-citizenship, tapi istilah eco-citizenship itu dalam konteks diskursus akademik sekarang itu nggak pas, karena dia itu dengan yang disebut dengan eco-citizenship dalam konsep akademik yang sekarang itu adalah bagaimana melibatkan anak muda untuk menjaga hutan. Nah itu masih sangat antroposentris, kan? Maka saya nggak mau gunakan itu. Nah, apa itu ekonasionalisme? Ekonasionalisme itu adalah satu pandangan kewargaan yang baru. Tadi itu ya kan, yang dalam konsep people, rakyat itu mesti diperluas. People itu bukan cuma orang. Bumi dan air yang terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Bumi dan air, sebenarnya bumi, air, rakyat itu satu-satu. Nah ini yang saya maksudkan dengan ekonasionalisme. Bumi, gunung, sungai itu harus dilihat sebagai citizen, sebagai equal citizen. Warga ekosistem. Nah, itu yang namanya ekonasionalisme. Nah, disitulah misalnya dalam konteks undang-undang perubahan undang-undang kehutanan itu sungguh keliru kalau kita masih melihat hutan itu semata-mata sebagai resource, objek yang dikuasai gitu ya. Bisa dieksplorasi, diubah bentuknya. Kita harus lihat itu dia sebagai warga dengan keragaman hayati di dalamnya. Itu loh. Jadi nggak semena-mena kita, gitu loh. Ini warga negara yang juga harus dihormati hak-haknya. Si hutan, si sungai ini, gitu loh. Dia sudah menghidupi kita. Nah, kita harus juga menolong untuk menghidupi dia seperti apa. Karena kalau ini komitmen bersama ini kita langgar, ya kan? Nah, pasti akan ada akibat jangka panjang. Nah, lalu kan pasti orang bertanya, siapa yang bisa ngerti cara berkomunikasi dengan hutan? Tadi sama pertanyaannya, ya kan? Banyak orang bisa ngerti. Bisa, ya. Banyak. Sains bisa membantu. Nah, kita kan udah nggak membeda-bedakan lagi. Dan kita banyak kearifan lokal juga ternyata yang belum pernah dieksplorasi. Ya, kearifan lokal bisa. Nah, di sini kan budaya, sains nggak lagi terpilah-pilah dalam kamar-kamar sempit. Iya, kita ini bisa mengidentifikasi dan membedakan. Kita kan Homo sapien ya, satu jenis Homo kan, ada Neanderthal, ada macam-macam. Kita bisa menerima bahwa ada berbagai Homo. Mengapa kita tidak bisa menerima spesies lain sebagai bagian dari kita? Ada spesies tadi tumbuhan, hewan dan seterusnya. Kan kita juga tidak berkomunikasi dengan Homo Neanderthal kan? Maksudnya tidak adanya komunikasi langsung bukan berarti kita beda banget. Iya kan, kita bisa terima itu kita dalam kosmologi kita, gitu. Dalam pikiran kita maksudnya. Ya kan? Nah, ini kan Robert juga ahli Slavoj Žižek kan. Saya baca disertasinya tuh. Žižek itu filsuf Slovenia. Žižek bilang di buku terbarunya Against Progress, terbit Januari kemarin. Itu dia bilang bahwa Žižek paling jago kalau memang iya kan? Niru-niru gitu. Dengan bahasa yang lain. Dia bilang karena ini sudah krisis iklim, konsep kemajuan kita keliru, konsep industrialisasi keliru. Ya kalau kita pembangunan kita menuju musnah ya buat apa? So against progress. Tolak kemajuan itu. Dengan cara gimana? The growth. Itulah kan makanya. Itulah ya. Progress. Kenapa Žižek dengan judulnya itu Against Progress? Persis karena progress itu adalah salah satu elemen dalam pikiran modernitas. Yes. Jadi
modernitas itu 3 cirinya. Satu, pandangan subjek dan objek. Yang kedua, pandangan waktu yang linear. Yaitu progresivitas itu. Masa kini lebih baik dari masa lalu, masa depan lebih baik. Dalam hal apa? Itu dalam hal yang sifatnya antroposentrik, kekayaan material, kemajuan manusia, sudut pandangnya itu. Nah, katanya kalau kita teruskan cara berpikir begini, hancur kita bersama-sama dengan bumi. Karena daya dukung bumi ini udah semakin kropos. Nah, sebenarnya Zizek di situ kenapa saya bilang dia jago tuh kalau muter-muter. Itu dia mengulang aja, ya kan, pandangan atau kritik ekologis, ya kan, kritik ekologis terhadap teori pembangunan yang modernis ini, ya kan. Termasuk juga kritik terhadap pandangan pembangunannya Marxis. Kalau Marxis itu sendiri adalah dia sangat teori perubahan Marxis itu sangat antroposentrik. Iya kan, karena bagi dia kan kalau dalam sudut pandang Marxis, alam dengan manusia itu dimediasi dalam tenaga kerja. Nah, diolah. Jadi dia percaya itu pada industrialisme, progresivitas. Nah, dia mengakui dalam proses ini ada yang namanya eksploitasi manusia terhadap kelas pekerja. Tapi yang dia lupakan adalah ada yang lebih dulu dieksploitasi. Yang namanya alam. Gitu loh, yang namanya alam. Nah, mereka sih dalam Marxis kontemporer mencoba untuk memperbaiki ini dengan mengatakan, oh enggak kok. Nih misalnya ada orang Jepang yang sangat terkenal sekarang, orang Marxis Jepang namanya Kohei Saito. Yang dia menurut Marx in the Anthropocene, ya kan? Dia mengatakan, enggak dong, Marxisme juga punya kok teori yang tentang ekologi. Buktinya apa? Buktinya di ayat-ayat tertentu dari buku Marx itu, ya kan, ada kitab suci dia ngomong ini mereka cara berpikir begitu. Dia ngomong bahwa ini ada problem dalam tanah. Yaitu problem-problem sampingan yang dilihat oleh Marx. Tapi sistem filsafat Marxisme sendiri itu antroposentrik. Memang. Nah, ada orang yang masih mempertahankan cara pikir Marxis tapi dia ubah dengan mengkritik aspek antroposentriknya, namanya Jason Moore. Nah, dia ngasih contoh, ya itu ya istilahnya ini bukan antroposen tapi kapitolasen katanya, ya kan. Ya, tapi tetap tidak bisa menghapus jejak antroposentrik dari pemikiran Marxis. Marxisme tanpa antroposentrisme ya bukan Marxisme lagi. Gitu loh. Dalam hukum ada yang terobosan kayak begini. Ini kan dalam pemikiran gila tuh. Ada ini, ada itu, ada tesis antitesis ya. Ada tesis muncul antitesis, muncul lagi. Dia mesti hukum. Mungkin yang paling akan menjejakkan ini semua. Persis. Karena nanti memang teknis-teknisnya pasti hukum. Orang hukum kan sebenarnya kayak tukang. Unfortunately saya harus ngomong gitu. Nah, tapi benar. Jadi apa yang dibicarakan secara filosofis itu kemudian kan harus diterapkannya dalam kebijakan dan bentuknya konkretnya adalah hukum. Nah, barangkali yang paling dekat mungkin 2 yang kepikir ya. Pertama ada social legal approach. Walaupun sosionya itu masih dalam konteks masih antroposentris, tapi sebenarnya sudah mulai ada pembicaraan di kalangan orang-orang hukum untuk memikirkan, untuk membongkar antroposentrisme ini untuk melihat lebih luas. Itu jadi satu. Jadi social legal itu jadi kelupaan dan jelasinnya. Intinya kalau kita membicarakan hukum, kita nggak membaca hukum itu benar-benar hanya sebagai pasal kosong. Tapi kita pakai analisisnya dari berbagai macam ilmu. Transdisiplin lah. Transdisiplin. Ilmu sosiologi, antropologi, bahkan ilmu pasti. Kayak Posner kan dia nulis soal economic analysis of law. Didekati juga secara ekonomi, secara lingkungan dan seterusnya. Itu satu tuh mungkin yang paling dekat dan sekarang lagi hits banget itu di kalangan orang-orang hukum. Syukurnya udah masuk Indonesia juga. Satu lagi itu adalah penolakan terhadap dulu itu tahun 70-an ada gerakan namanya Law and Development. Jadi untuk kepentingan development, pola pikirnya juga modernitas. Jadinya hukum itu diperlakukan sebagai alat untuk modernitas, untuk developmentalism. Untuk menopang modernitas. Dan cara pandangnya itu memang progres. Sehingga banyak sekali 70-an 80-an itu ada legal transplant. Karena menganggap progres itu, udah di Amerika udah kayak gini. Kan progresnya harus linear tuh dalam pikiran modernitas. Maka kita ambil aja dari Amerika Serikat, kita cangkok ke hukum Indonesia. Nggak lihat konteks, nanti kita akan ikut progresnya Amerika ke arah yang sama. Nah itu
kegagalannya udah banyak sekali. Nah itu yang dikritik besar-besaran juga di kalangan orang-orang hukum. Iya, ngomong ekstraktif, saya jadi ingat buku klasik ya, pasti udah baca juga, Schumacher. Small is beautiful. Kan dia disebut Neo Gandhi waktu itu ya. Kita kan akhirnya tidak menempuh anjurannya Schumacher. Kita pakai investasi asing, pakai teknologi maju untuk tadi mengekstraktif. Tapi pertanyaannya, kalau kita menjalankan Schumacher dan apa yang terjadi, dan adakah yang menjalankan itu dan kemudian sekarang berhasil? Kayak ya gimana ya? Istilah itu ya sebagai satu sisipan di dalam perdebatan perspektif ekonomi pembangunan. Itu memang dia memberikan arti ya kan. Tapi memang arus besar yang kemudian berkembang kan di negara-negara utara dan satelit-satelitnya ini katakan misalnya gitu. Itu kan teori itu pembangunan modernis semua yang terjadi. Bahkan setelah di negara-negara selatan yang Amerika Latin gitu ya, yang beberapa saat itu banyak melahirkan pemikiran-pemikiran kiri, ya kan, ekonomi kiri, ya kan. Itu kan juga kemudian ketika demokratisasinya dimulai, mereka juga mulai beralih dalam cara pembangunan yang modernis, gitu loh. Walaupun tentu dengan mengadopsi kosakata baru, pembangunan kebebasan, pembangunan dan keberlanjutan, kayak gitu-gitulah ya kan. Iya. Itu banyak sekali sebenarnya tesis antitesis, mungkin nggak pas kalau dibilang antitesis ya. Banyak banget yang sekedar kompromi atau revisi dari pandangan yang lama. Jadi sebenarnya belum pernah ada yang benar-benar membongkar gitu. Nah ini kan sekarang kan kita sudah tiba dalam satu persoalan di depan kita yang sudah beyond dari perdebatan lama itu, gitu loh, ya kan. Misalnya tadi kembali ke situ, orang bukan hanya Zizek ya kan, tapi ada banyak sekali bukan hanya kubu kiri, tapi juga kubu ekologi sendiri ya kan mengusulkan degrowth. Kenapa degrowth? Karena degrowth itu satu-satunya, itu istilah kita pakai satu istilah yang generik lah ya, satu istilah generik untuk dalam upaya untuk demi keberlangsungan bersama kita di planet ini, ya kan. Maka ada hal-hal yang harus kita kurangi, kita stop, kan itu, ya kan. Itu kita melihat demi keberlangsungan bersama, ada hal-hal kenikmatan yang kita harus kurangi. Yang paling harus kita kurangi sebenarnya apa? Pola konsumsi. Itu salah satu yang harus dikurangi. Konsumsi yang berlebih-lebih. Apakah konsumsi energi, apa konsumsi material yang lain gitu ya. Semua yang dikonsumsi lah. Iya, itu yang berlebih itu harus dikurangi. Oke, sebelum jadi salah paham, the growth itu bukan satu menolak kemajuan lalu kita mundur ya, bukan. Tapi kita secukupnya aja kan gitu. Jadi pembangunan secukupnya, tidak ekstraktif, karena tadi data menunjukkan pembangunan yang ekstraktif itu hanya dinikmati 1% orang kan. Kalau mau sedikit lebih radikal, kalau di growth, lalu gimana pembiayaan untuk hal-hal lain untuk inovasi kemajuan? Bisa. Caranya apa? Ya dengan meminta orang yang sudah terlalu kaya untuk tidak terlalu serakah. Itu yang menarik juga yang pendiri North Face itu ya, yang membeli tanah. Jadi dia jual pabriknya sih, yang akhirnya tragis meninggal di Patagonia ya. Patagonia ya. Dia jual perusahaannya. Chili ya. Dia beli, kemudian dia beli kawasan di Patagonia, Chili dan Argentina itu kan, bukan untuk dieksploitasi, tapi dia tahu kalau ini dimiliki oleh orang lain, ini dijadiin tambang nih. Nah, gue beli, gue kasih lagi nanti ke pemerintah, tapi harus dikonservasi. Nggak ada ya di sini orang kayak gitu ya. Jual milikmu, kekayaanmu, ya kan, demi keberlangsungan. Aduh, ini sayangnya udah 1 jam kita ngomong tentang ekosipasi, nggak berasa juga ya. Ya, tapi sebagai nggak ada closing. Nggak ada closing, tapi saya ingin menutup percakapan ini dengan satu kutipan Gandhi. Anda juga pasti sudah tahu. Gandhi, bahwa bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak akan sanggup menyediakan hal untuk keserakahan kita.
Sampai jumpa di omon-omon berikutnya. Yang omon-omon benar nih.